Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Jembatan penghubung antar kecamatan di Garut yang hanyut terbawa arus saat banjir bandang membuat aktivitas warga terganggu. Truk tangki BBM Pertamina tabrak belasan kendaraan di Bekasi, 10 orang tewas. Tim Muhibah Angklung Jawa Barat tampil di Field Museum Chicago, Amerika Serikat. Kita ke informasi pertama. Usai diterjang banjir bandang, jembatan Rawayan di Garut terputus. Jembatan ini merupakan akses penting bagi warga karena penghubung antar kecamatan. Banjir bandang yang melanda kawasan Kabupaten di Garut membuat jembatan Rawayan yang terletak di Kampung Tegal, Kalapa, Kecamatan Banyoresmi hanyut terbawa arus sungai. Hal itu mengganggu aktivitas warga, sebab jembatan Rawayan yang sangat vital menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Banyoresmi dan Karangpawitan. Dan akses ini sangat dominan sekali untuk masyarakat kedua belah desa antara Sukasenang dan Lengkong Jaya. Di sini masyarakat Lengkong Jaya yang membutuhkan untuk sekolah ke Sukasenang itu sekitar TK-nya saja ada 30 orang, belum SD-nya, belum SMP-nya. Terputusnya jembatan Rawayan membuat tim gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda Garut membantu para siswa dan orang tua yang hendak pergi ke sekolah. Mereka menyediakan perahu karet untuk mengantar para siswa menyeberangi Sungai Cimanuk. Setidaknya dalam 1 hari, mereka harus membantu puluhan siswa yang dijemput dari Kelurahan Lengkong Jaya. Namun tidak semua siswa dan orang tua berani menyeberangi sungai dengan perahu karet. Alhasil sebagian siswa memilih untuk tidak datang ke sekolah atau madrasah. Hari ini dari Kampung Lengkong Jaya itu ada yang nggak masuk siswanya, kendalanya itu jembatan itu Pak ya. Jadi mereka bingung gitu. Sedangkan untuk kelas 1 itu tidak bisa dilepas dengan sendiri untuk sekolah itu. Jadi harus didampingi orang tua. Lain cerita di kawasan Cimacan, Tarogong Kidul. Anggota polisi wanita dari Polres Garut melakukan trauma healing atau penyembuhan trauma bagi anak dan orang tua yang terdampak banjir bandang. Mereka diajak bermain dan bernyanyi agar para korban kembali bangkit usai dilanda musibah banjir. Anak-anak dengan kondisi bagaimanapun harus senang. Setelah itu kita ajak untuk memberikan motivasi untuk dia bisa bangkit dan menjalankan kegiatannya lagi dengan baik. Selain itu, polisi juga memberikan bantuan makanan dan kebutuhan mendesak seperti pakaian hingga peralatan tidur kepada korban banjir. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat 2 sekolah dasar dilanda musibah. Di Kabupaten Indramayu, SD Negeri 2 Pranggong terendam banjir. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, atap Sekolah Dasar Negeri 1 Puspahyang ambruk. Hari pertama masuk sekolah, ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, justru dipulangkan oleh pihak sekolah. Aktivitas belajar mengajar ditiadakan karena sejumlah ruang kelas terendam banjir dengan ketinggian air hingga 20 cm. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan tinggi, sehingga Sungai Cipelang yang terletak di belakang bangunan sekolah meluap dan merendam sekolah. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah membuat kebijakan belajar secara bergiliran hingga air surut. Hari pertama ini anak masuk. Tadi saya juga merasa kasihan sama anak. Begitu masuk, ayah anak itu ya kondisinya sudah basah semua. Sehingga kami upayakan dari kelas 1 nanti, sekarang sementara ini dibubarkan dulu, kelas 1 sampai dengan kelas 3 masuknya pagi. Nah, kemudian untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 masuknya siang. Di Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya, atap 2 ruang Sekolah Dasar Negeri 1 Puspahyang ambruk setelah diguyur hujan lebat. 2 ruang yang terdampak yaitu ruang kelas 3 dan ruang guru.
Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah untuk sementara memindahkan ruang belajar siswa kelas 3. Ini yang roboh ruangan guru sama kelas 3. Sekarang pindah kemana? Kelas 3 SD pindah ke ruang perpustakaan dulu gitu. Kebetulan ada ruang perpustakaan di belakang. Kalau ruang gurunya? Ruang guru ikut sama ruang kepala sekolah sama ruang komputer aja gitu, kalau tidak ada lokasi gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak sekolah kini sudah melaporkan peristiwa ini ke Dinas Pendidikan agar atap ruang sekolah yang ambruk bisa segera diperbaiki. Maruli Habibi dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Tasikmalaya. Kemunculan seekor ular kobra di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon membuat warga resah. Setelah melapor kepada pemadam kebakaran, ular kobra berhasil ditangkap. Setibanya di Blok Kongsi Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, pemadam kebakaran bersama warga langsung mencari ular kobra sepanjang 2 meter yang sebelumnya dilaporkan oleh warga. Setelah menyisir area ini, anggota damkar akhirnya menemukan ular yang memiliki bisa berbahaya di bawah tumpukan batu. Mereka sangat berhati-hati karena ular kobra sangat agresif dalam keadaan terancam. Tak berselang lama ular kobra akhirnya berhasil ditangkap. Laporan ular kobra untuk dievakuasi karena sangat membahayakan bagi masyarakat sekitar sini. Dan kami telah menyelesaikan evakuasi ular kobra. Setelah ditangkap, ular kobra kemudian dibawa ke Mako Damkar Panganan, Kabupaten Cirebon. Pemadam kebakaran selanjutnya akan berkoordinasi dengan BKSDA untuk proses penanganan ular. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang bocah di kota Sukabumi menjadi korban penculikan serta pencabulan. Sempat buron selama 2 pekan, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Kasus penculikan dan pencabulan terhadap seorang bocah berusia 9 tahun berawal dari pelaku berinisial MPA berpura-pura menanyakan alamat sekolah kepada 3 orang bocah yang merupakan warga Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Pelaku berpura-pura meminta tolong untuk diantar ke alamat tersebut. Namun setelah diiming-imingi uang, salah satu korban justru dibawa pelaku ke Taman Sugema di wilayah Citamiang. Di tempat itulah pelaku mencabuli korban dan mengambil telepon genggam milik korban, lalu korban ditinggalkan di lokasi pencabulan. Setelah mendapat laporan dari keluarga korban, pelaku yang sempat buron selama 14 hari akhirnya ditangkap oleh polisi di wilayah Kecamatan Citamiang. Diketahui pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Di mana tindak pidana yang diancamkan dan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan yang terakhir, pasal yang dipersangkakan adalah pasal 365 ayat 1 KUH pidana, tindakan pidana pencurian dengan kekerasan, ancaman maksimal 9 tahun penjara. Hingga saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Sementara korban yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan oleh Polsek Citamiang kemudian diantar ke rumah korban. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Polisi menangkap 3 orang tersangka yang menjual 3 jenis narkoba yang berbeda. Polisi berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba ini di Kota Tasikmalaya. Menjalani hukuman penjara selama 1,5 tahun di lapas Tasikmalaya tak membuat salah satu tersangka berinisial MA alias Akom jera. Baru beberapa pekan bebas, ia sudah ditangkap lagi oleh polisi karena mengulangi perbuatannya menjual barang haram. Jika sebelumnya tersangka menjual obat terlarang, kali ini tersangka Akom ditangkap akibat menjual sabu-sabu seberat 67 gram. Saat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dalam satu jaringan kurang lebih 67 gram, di mana 67 gram itu lalu ditaksir dengan rupiah kurang lebih 130-an juta. Selain Akom, polisi juga menangkap 2 pengedar lainnya yaitu Furzon dan Arman. Furzon merupakan bandar obat larang, sementara Arman pengedar ganja.
Dari para tersangka, polisi berhasil menyita ganja kering seberat 7,4 gram dan 78 pil heksimer. Masing-masing tersangka akan dijerat dengan pasal berbeda sesuai dengan jenis narkoba yang diedarkan. Iko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.